Reward yang ditulis oleh Jason Fried dan David Heinemeier Hansson. Nah, Reward ini mengambil sebuah inspirasi dari landscape pekerjaan kita di abad 21 ini, bahwa kita harus beradaptasi terhadap tantangan-tantangan kerja di abad 21 atau dikarenakan disrupsi teknologi. Sebagaimana kata Yuval Noah Harari dalam 21 Lesson, bahwa yang lebih berbahaya daripada eksploitasi pada revolusi industri adalah irrelevansi pada revolusi informasi atau di abad informasi ini. Ketika kita tidak berkembang, maka kita akan ketinggalan zaman. Karena setiap zaman ada caranya dan setiap cara ada zamannya. Termasuk di zaman disrupsi teknologi ini tentunya ada cara-cara bekerja yang baik. Nah, kita tahu juga bahwa ada banyak pekerjaan yang kemudian didisrupsi oleh machine learning atau kecerdasan artifisial. Tapi kabar baiknya ada pula jenis-jenis pekerjaan baru, tetapi mengetahui jenis-jenis pekerjaan baru itu satu hal, tetapi memahami cara bekerja pekerjaan baru tersebut itu adalah hal yang lain. Nah, inilah mengapa rework menjadi begitu relevan untuk kita bahas dan pahami dengan baik. Nah, dalam buku ini pula, penulisnya dalam hal ini Jason Fried dan David Heinemeier Hansson membagi 9 tips dalam menyusun kerangka dengan adaptasi di abad 21 ini. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, di tahap perencanaan, teman-teman apakah mau bangun karir, profesi, bisnis, atau apapun jenis pekerjaannya, apakah itu ekonomi kreatif dan sebagainya, mulailah dengan mengapa. Kalau katanya Simon Sinek, Start with Why itu adalah alasan mengapa kita mengerjakan sesuatu. Misalnya teman-teman lagi passionnya di coffee. Nah, kenapa sih kita harus membangun karir di perkopian? Apakah itu menjadi seorang barista atau pengusaha kafe atau penjual kopi yang berbentuk biji yang belum di roasting? Kita harus temukan dulu apa alasannya. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan tren. Karena tiba-tiba tetangga atau segenerasi kita atau keluarga kita ada yang buat kafe dan sukses, kita kemudian ikut juga buat kafe. Nah, dalam rekayasa sosial ini disebut sebagai kesalahan berpikir yang bernama misplaced composition, atau seseorang yang fallacy atau salah dalam menerapkan komposisi kesuksesan. Padahal kan kesuksesan itu sifatnya tidak tunggal, faktornya tidak tunggal. Misalnya sepupu kita bangun kafe, belum tentu kita juga mengalami kesuksesan yang sama. Sehingga Start with Why itu menjadi sesuatu yang mutlak perlu. Apakah kita perlu investor? Belum tentu. Kata penulis buku ini, investor eksternal jadikanlah plan Z. Nah, plan Z maksudnya adalah rencana ke-26. Kita harus mencoba 25 rencana sebelumnya, baru kita mencoba bekerja sama dengan investor eksternal. Kenapa? Karena jangan sampai idealisme dari Start with Why kita menjadi tergadai. Nah, begitulah juga yang kami terapkan di Resensi. Tidak ada satupun investor yang membiayai Resensi, baik itu di Resensi futsal, Resensi kafe, apalagi di Resensi Institute. Jadi itu kami maksudkan untuk menjaga idealisme atau mimpi bersama dari teman-teman Resensi. Nah, tahap yang kedua adalah tahap perkembangan. Nah, tahap perkembangan ini kita diharuskan untuk mengembangkan bisnis, bukan hanya main core bisnis atau bisnis utama, tetapi melainkan pula bisnis-bisnis sampingan. Misalnya kalau kita ambil contoh yang sederhana tadi lagi, yaitu bisnis kopi atau warung kopi atau katakanlah kafe. Jangan hanya berpaku atau jangan hanya terpaku pada penjualan kopi toh. Ada beragam bisnis sampingan yang dapat mendongkrak penjualan dari coffee shop. Di antaranya misalnya tote bag atau penjualan baju, t-shirt. Misalnya kalau di Resensi kami menjual beberapa baju-baju Resensi seperti yang saya gunakan saat ini, atau bisa juga tumbler. Resensi juga menjual tumbler, atau sekarang yang populer Cafe Literasi juga menjual buku, baik itu yang kami lakukan di Resensi Kopi maupun banyak buku-buku di Makassar. Kafe-kafe di Makassar juga melakukan hal yang sama, misalnya Dialektika Cafe and Bookshop. Nah, setelah mulai tahap perkembangan, sampailah kita ke tahap yang ketiga, yaitu tahap produktivitas. Nah, produktivitas ini jangan sampai membuat teman-teman terlengah. Dalam artian, seseorang yang merasa atau cepat sekali puas, maka dia menginterupsi pekerjaannya. Maksudnya apa? Bahwa ketika dia dibebankan satu pekerjaan, dipertanggungjawabkan pada satu pekerjaan, katakanlah dia mengekstrak satu video, dia kemudian menginterupsinya. Nanti aja deh, fase memasukkan audionya
nanti lagi fase memasukkan subtitlenya dan sebagainya, sehingga pekerjaannya menjadi sangat panjang karena dia melakukan interupsi terhadap pekerjaannya tersebut. Nah, sebagai gantinya, kenapa tidak kita lakukan delegasi kepada seseorang yang dapat membantu kita? Sebagaimana dalam buku Master Your Time, Master Your Life yang ditulis oleh Brian Tracy, itu disebutkan bahwa lakukanlah prioritas A, B, C, dan D, dan prioritas selanjutnya dapat teman-teman delegasikan kepada tim Anda. Delegasi bukan berarti Anda tidak mampu. Jangan sampai Anda merasa superhero dan dapat melakukan segalanya seorang diri. Karena tidak ada satupun pekerjaan yang benar-benar besar jika Anda membaginya ke dalam bagian-bagian kecil dan menyukseskan agenda pekerjaan tersebut. Nah, tetapi bukan berarti jika teman-teman tidak disarankan menginterupsi pekerjaan teman-teman kemudian bekerja sampai larut malam dan kemudian melupakan istirahat. Istirahat yang cukup atau tidur justru diperlukan demi energi yang lebih baik di esok hari. Nah, tahap keempat dari pembangunan bisnis atau karirnya teman-teman dalam rework ini adalah apa yang kemudian oleh Jason Fried dan David Heinemeier Hansson sebut sebagai kompetitor. Nah, jangan pernah sekali-kali menyaingi kompetitor Anda dengan mencoba mengimitasi produk dari kompetitor. Katakanlah misalnya kompetitor itu menciptakan sebuah varian kopi yang namanya vanilla coffee. Misalnya di resensi ada signaturnya yang disebut sebagai vanilla coffee. Karena kopi aren, walaupun kopi aren itu sudah sangat mantap misalnya paduannya atau komposisinya, tetapi kopi aren juga dijual di tempat lain. Nah, signatur dari resensi kopi katakanlah ya vanilla coffee. Misalnya ada teman-teman yang ingin membangun bisnis kopi yang lain, jangan coba meniru. Karena meniru atau mengimitasi membuat kreasi Anda menjadi terbatasi. Daripada meniru kompetitor Anda, kenapa tidak teman-teman ciptakan samudra biru atau blue ocean economy seperti yang disampaikan oleh Kim dan Malborg di dalam bukunya yang berjudul sama tentunya, yaitu Blue Ocean Economy. Apa sih Blue Ocean Economy atau samudra biru itu? Samudra biru adalah landscape bisnis yang masih sangat segar, seperti namanya samudra biru, masih sangat segar, dipenuhi oleh ikan-ikan konsumen yang masih sangat baru, yang di dalamnya kalau bukan masih sedikit, bisa saja Andalah satu-satunya pemancing dalam landscape bisnis tersebut. Kita ambil contoh misalnya Resensi Institute. Resensi Institute menjadi satu-satunya lembaga penelitian dan pendidikan yang dapat bekerja sama karena memiliki lisensi dan persyaratan yang memadai dengan Pemprov Sulbar, dalam hal ini studi kelayakan pengadaan tanah di kawasan Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ini membuat Resensi menjadi satu-satunya pilihan bagi Pemprov untuk bekerja sama atau berkolaborasi dalam menyusun studi kelayakan tersebut. Teman-teman juga tentukan apa jenis bisnisnya teman-teman dan ciptakan samudra birunya teman-teman. Misalnya kalau kita merujuk kepada Apple dulu menciptakan apa yang kemudian disebut sebagai tablet sekarang atau iPad untuk menjadi pemimpin pasar dari tablet itu sendiri. Yang kelima adalah evolusi. Nah, evolusi itu dalam arti kata ya beradaptasi. Nah, di dalam buku yang sama tadi yaitu Samudra Biru, Kim menyarankan kita untuk menerapkan 4 kerangka kerja. 4 kerangka kerja itu dalam mengadaptasi atau mengevolusi bisnis atau karir Anda adalah: 1, evaluasilah apa yang harus ditambahkan dalam bisnis Anda. Yang kedua, apa yang harus diciptakan. Yang diciptakan artinya ya belum ada dan benar-benar baru mau diciptakan. Yang ketiga adalah apa yang perlu dihilangkan, ditinggalkan sama sekali. Dan yang keempat adalah apa yang perlu dikurangi. Yang dikurangi ini artinya dia tidak mesti ditinggalkan sama sekali, tetapi perlu dikurangi. Nah, 4 kerangka kerja itu adalah bagian dari evolusi. Yang keenam adalah promosi. Nah, promosi ini dapat kita lakukan bukan hanya menitik beratkan pada divisi marketing. Marketing sebagai divisi itu adalah all economy. Nah, the new economy model itu mensyaratkan kita untuk menjadikan setiap person di dalam tim kita itu sebagai marketing itu sendiri. Bahkan yang lebih termutakhir lagi adalah setiap klien atau setiap pelanggan atau setiap fans adalah marketing itu sendiri, atau apa yang oleh Marty Wowick sebut sebagai micro-influencer. Jadi influencer ya katakanlah artis, kemudian kita mengharapkan endorse dari dia. Kita kemudian bekerja sama endorse dengan dia. Tapi kalau micro-influencer, setiap fans kita itu men-share lagi seluruh produk-produk kita. Nah, jangan hanya terpaku pada pelanggan saja atau pembeli sekali datang.
Kemudian tingkatkanlah kepada langganan. Langganan lagi bertingkat lagi menjadi fans. Fans itu adalah mereka yang sedia untuk menunggu produk baru Anda. Dan yang paling tinggi adalah micro influencer. Dia bukan hanya fans, tetapi seluruh langganan Anda yang dengan senang hati tanpa diminta untuk men-share seluruh produk-produk Anda. Yang ketujuh, perekrutan. Nah, tahap yang ketujuh dalam adaptasi kerja baru atau rework adalah perekrutan. Nah, dalam merekrut tim tidak mesti banyak gitu. Karena bisnis yang besar itu bukanlah yang paling banyak timnya di dalamnya atau karyawannya. Bisnis besar adalah bisnis yang berpenghasilan besar, dan penghasilan besar tidak mensyaratkan harus banyak orang. Banyak sekarang startup itu hanya diisi mungkin sekitar puluhan atau bahkan belasan orang saja. Nah, jangan juga terpaku pada perekrutan karyawan berdasar gelar-gelar formalnya. Kita tidak membutuhkan dia harus sarjana ini, magister ini, dan sebagainya. Cukup dia memenuhi kualifikasi kebutuhan pekerjaan Anda, ya rekrut aja. Nah, sebagai tambahan, Rework juga menyarankan tim kita itu harus adalah tim yang pintar menulis atau cerdas dalam menulis. Carilah penulis yang hebat, karena penulis yang hebat itu pasti dapat berpikir yang hebat, berbicara yang hebat, dan berkomunikasi yang hebat. Nah, tahap ke-8 dalam adaptasi kerja baru adalah kendalikan kerusakan. Nah, di dalam buku DNA Innovator, Clayton M. Christensen, seorang bapak disruptor dunia, menyarankan ada kerangka 5 Y. Misalnya kita menemukan satu kerusakan atau kendala dalam suatu lini bisnis kita, katakanlah dalam kopi. Kenapa sih penjualan itu berkurang? Itu menjadi kendala. Nah, kita terapkan 5 mengapa. 1, kenapa penjualan itu berkurang? Oh, ternyata karena pandemi. Nah, terus kalau pandemi kenapa? Itu kan mengapa kedua. Kalau pandemi berarti orang di rumah aja karena dilarang untuk keluar rumah. Kalau di rumah aja memangnya kenapa? Kalau di rumah aja berarti dia tidak ke kafe. Kalau dia tidak ke kafe, kita masuk ke mengapa yang keempat. Mengapa tidak kita menerapkan sistem layanan antar atau kurir. Nah, sampailah kita ke mengapa kelima, yaitu mengapa tidak kita berkolaborasi dengan GrabFood misalnya, atau Gojek, atau kita punya kurir sendiri yang meningkatkan daya beli kita atau meningkatkan penjualan kita, yang pada gilirannya antisipasi atau bahkan menjadi solusi terhadap kendala yang kita alami tadi, yaitu berkurangnya pelanggan dikarenakan pandemi. Nah, yang terakhir atau yang ke-9 adalah kultur perusahaan. Nah, ciptakanlah kultur perusahaan yang memanusiakan setiap tim Anda. Misalnya di Resensi kami menerapkan pembagian durasi jam kerja. Nah, jam kerja itu kemudian kami sebut sebagai jam tanggung jawab atau jam koordinasi. Karena kalau kita bicara 8 jam kerja, sebenarnya 8 jamnya itu tidak benar-benar kerja kalau kita mau fair. 8 jamnya itu katakanlah mungkin cuma 25% dari 8 jam, dalam hal ini 2 jam yang betul-betul ada di meja bar. Selebihnya itu lebih banyak koordinasi. Nah, salah satu terobosan di Resensi juga adalah bagaimana kita menciptakan sistem bagi hasil atau persentase. Dalam artian karyawan itu tidak dianggap sebagai karyawan, tapi bagian dari tim atau bagian dari keluarga atau bagian dari pejuang dari mimpi-mimpi bersama. Nah, sehingga kalkulasi dari persentase seluruh pendapatan bersih itu kita bagi dalam suatu cash flow bulanan. Nah, terakhir, apa sih yang membedakan antara pemimpi dan pemimpin? Nah, pembeda utama pemimpi dan pemimpin adalah jika pemimpi yang mendapatkan inspirasi dari tidurnya dan tidak melakukan apa-apa, sementara pemimpin ketika ia dapat inspirasi, dia mengeksekusi inspirasi tersebut. Jadi eksekusi menjadi pembeda utama antara pemimpi dan pemimpin. Seperti kata Nadiem Makarim bahwa jika Anda punya ribuan ide, ide itu dapat saja dicuri. Tapi jika Anda punya ribuan ide, satu saja eksekusi, eksekusi Anda tidak akan dapat dicuri. Saya kira itu rework dari Jason Fried dan David Heinemeier Hansson. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?